Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 16 Agustus 2026, satu hari jelang kemerdekaan Republik Indonesia. Seharusnya kita semua bersuka cita ya, bersukaria, bergembira bersama-sama, bermain dan berlomba-lomba untuk memperebutkan hadiah-hadiah yang sudah disiapkan oleh Pak RT ya kan, oleh warga gitu kan, untuk memeriahkan ya suasana kemerdekaan. Tapi dalam hati kita, apakah benar-benar sudah mengakui kemerdekaan itu kita raih ya, bangsa Indonesia raih, melihat dan mengingat pemerintahan kita masih seperti ini, ya kan? Situasi kondisi bukan membaik hari demi hari, tahun demi tahun, malah semakin memprihatinkan. Saya sendiri sih prihatin ya, prihatin sekali dengan apa yang terjadi. Jelas-jelas depan mata kita banyak sekali masyarakat kita yang masih kekurangan, berada di bawah batas garis kemiskinan. Itu masih sangat dan sangat banyak, tak terhingga tak terhitung, ya kan? Apa yang sudah dilakukan pemerintah kita untuk masyarakat kita itu, ya kita semua sudah tahu lah ya. Saya tidak mau menyinggung-nyinggung masalah MBG. Padahal arahnya memang mau ke sana. Oke. Sudahlah, kita fokus saja mengenai masalah ijazah ya. Seperti yang kita semua sudah lihat video di samping ini, kita sudah melihat profil Pak Abdullah Al-Katiri. Ya kan? Kita akan simak apa yang akan beliau sampaikan, dan nanti akan saya putarkan video kedua dan pasti itu ada hubungannya. Oke, kita lihat dulu. Siapa nih? Kamu proses bukan 1,5 tahun ini di pemeriksaan ini tidak pernah polisi mengatakan ijazahnya asli, tidak pernah sama sekali. hanya dikatakan identik. Nah kalau identik itu palsu sama palsu juga identik. Ya kan? Karena ada mekanisme ijazah pembanding itu harus diuji dulu di laboratorium. Kalau belum diuji, dan itu adalah persyaratan dari Perkap bahwa dokumen pembanding itu harus diuji dan harus otentik dulu. Ya, jadi ini banyak yang diperiksa, bukan cuma ijazah Jokowi, tapi juga ijazah pembanding tadi yang ada katanya 3 itu, ya kan? Itu harus dibandingkan dulu. Jadi tidak pernah polisi mengatakan asli. Kemudian UGM tidak pernah menunjukkan fisik. Padahal pembuktian ijazah itu ainul yakin, keyakinan mata, bukan telinga. Sekarang seperti kita naik motor di jalan nih. Kemudian kita tanya SIM. SIM-nya mana? Tanya yang buat. Kan nggak lucu, tunjukkan. Masa suruh tanya, buka itu apa namanya itu? Atau dikasih KTP, atau dikasih fotokopiannya. Atau fotokopiannya. Ada kan? Sekarang pada waktu itu ada 20 orang menunjukkan ijazah, tapi Jokowi nggak ada di situ. Hanya mengatakan, yang masalahnya itu bukan ijazah teman-temannya, Betul. tapi ijazah Jokowi. Seharusnya dia di tengah kan. Nih sama teman-teman saya. Jadi yang itu teman-temannya aja 20 orang diangkat begini. Ijazah Jokowi mana? Bahkan diundang KIP sampai Bona Tua berani buat buku yang mengatakan ijazah Jokowi tidak ada. Ya. Boleh saya sebagai lawyernya. Ini lebih berat lagi loh ya. Iya, lebih berat. Kalau tidak ada itu nggak ada soal asli atau tidak asli, Nggak ada. itu lebih berat dari sekedar ini asli atau palsu. Palsu. Kalau asli atau palsu itu kan ada. Cuma apakah ia asli atau palsu kan? Ya. Kalau tidak ada, nggak ada diskusi soal asli atau palsu. Betul. Ya. Karena selama persidangan tidak pernah ditunjukkan. Proses. Nah, harusnya Bonatu Asilalahi itu lebih berat ya kan sanksinya, entah diapakan lagi nanti sama Pak Jokowi. Seharusnya seperti itu. Sebab tidak hanya membicarakan masalah kepalsuan atau keaslian ijazah. Ada saja tidak, ya kan? Dalam bukunya itu ijazah Jokowi tidak ada. Artinya ya ini bukan bicara asli atau palsunya, ada saja tidak, kan seperti itu. Nah, logikanya ini makin dibejek-bejek lagi Pak Bonatu Asilalahi itu. Berani-beraninya beliau itu untuk mengatakan Pak Jokowi tidak punya ijazah, tidak berijazah. Make sense ya, nyambung ya dengan bukunya Pak Bambang Tri Mulyono yang berjudul Jokowi Undercover. Itu ada subjudulnya yaitu Lelaki Berijazah Palsu. Ini juga mengatakan bahwa ijazah Jokowi palsu ya, bukannya ijazah Jokowi tidak ada. Seharusnya judulnya Lelaki
tidak berijazah, kan seperti itu. Oke, seperti tadi yang sudah saya katakan bahwa akan ada video kedua. Video kedua itu diambilkan dari X ya, atau Twitter, dari akunnya Sri Kandi Muslim 2. Oke, kita baca dulu captionnya. Nggak pernah lihat ijazah asli Jokowi, tapi yakin Jokowi asli alumnus UGM. Profesor Kuncoro Kopang. Masuk angin. Oke, wawancara dengan Reza Indragiri, _2. Jokowi sarjana S1 UGM, gelar insinyur. Bukti ijazah tidak perlu ditunjukkan, cukup dengan tanda-tanda. Justru tanda-tandanya itu banyak sekali yang mengarah kepada ini ijazah tidak asli. Seandainya betul ada ijazah. Oh iya, termul-termul itu pasti akan menyangkal ya. Waktu tanggal berapa itu? 19 tanggal berapa pastinya saya lupa, 2025 itu pernah dilakukan gelar perkara khusus ya kan? Gelar perkara khusus yang mengundang semua tersangka itu. Udah jadi tersangka atau belum itu orang-orang ya kan? Bu Dr. Tifa, Pak Roy Suryo, kemudian Ibu Kurniatri Royani, Rizal Fadilah, Rismon juga masih ada pada saat itu dan belum terrotasi otaknya ya kan. Kemudian Pak Rustam Effendi itu melihat gelar perkara, mendatangi acara gelar perkara khusus itu, kemudian diperlihatkan satu lembar yang katanya itu adalah ijazah. Pasti termul akan ngeles seperti itu. Ijazah itu ada kok, ada gitu kan. Oke, sekarang kita simak ya videonya seperti apa, wawancara dengan Mas Reza Indragiri. Kehutanan UGM, tetapi keyakinan Bapak itu kehutanan UGM. Oke, dari awal dulu Mas. Berarti Jokowi ini sarjana S1, sarjana muda, atau apa jadinya? Ya S1, lulus S1. S1. Iya, dari Fakultas Kehutanan. Dari Fakultas Kehutanan. Dengan titel Dokter Andes atau Insinyur? Insinyur. Dokter Andes atau Insinyur. Pak Kuncoro, karena tadi Bapak yakin bahwa Joko Widodo adalah pemegang ijazah asli S1 dari Fakultas Kehutanan UGM, tetapi keyakinan Bapak itu tidak didukung dengan penglihatan langsung ya. Artinya Bapak tidak pernah melihat langsung, tidak pernah diperlihatkan tentang fisik ijazah itu. Saya percaya Mas Reza juga lulusan UGM. Saya juga tidak pernah meminta Mas Reza menunjukkan ijazah kepada saya. Dan saya percaya pada Mas Reza. Saya lihat dari orang-orang yang berkompeten di dalam hal ini yang meluluskan, yaitu Universitas Gadjah Mada, Fakultas Psikologi, tempat Mas Reza itu bekerja. Dari situ, apalagi ada teman-teman yang menyatakan, bagi saya cukup, tidak harus menunjukkan fisiknya. Dan berarti ini apa yang Pak Kun bisa katakan ketika ada 3 orang yang tanda petik mengharuskan pihak UGM untuk memperlihatkan ijazah Joko Widodo? Saya berbicara sesungguhnya tentang Mas Roy, Bang Risman, dan Dr. Rismon. Sekarang kenapa harus ijazah itu ditunjukkan? Waduh. Sekali lagi pertanyaan, bahwa bukti itu tidak harus ditunjukkan fisik, itu harus ada. Tetapi tanda-tanda yang lain itu sudah bisa cukup menjelaskan kepada kita tentang makna. Aduh Pak, Pak Kuncoro, profesor ya by the way ini, Pak Kun ini ya. Oke, sekarang kita lihat ya bagaimana komentar dari para netizen, ya kan, yang melihat video ini, wawancara antara Mas Reza Indragiri dengan Pak Kun, Profesor Kuncoro. Profesor Dr. Andes Kuncoro, MBSC, PhD, seorang profesor di Universitas Gadjah Mada. Oke, ya langsung saja kita baca ya komentarnya. Selama tidak ada tuntutan pidana, memang benar tidak wajib untuk ditunjukkan. Namun, ketika satu pihak membawanya ke pidana, maka hukumnya wajib menunjukkan, bukan hanya teori dan membuktikan saja dengan dalil-dalil. Ya tidak ada perkara pidana pun seharusnya sudah menjadi keharusan seorang pejabat publik itu menunjukkan ijazahnya, semua riwayat hidupnya, bahkan keluarganya pun juga ada expose, ya kan? Next comment. Kalau ijazahnya itu dijadikan salah satu syarat pencalonan presiden, itu sudah bukan asal percaya, tapi ini sudah jadi dokumen negara yang harus dipertanggungjawabkan keabsahannya kepada publik, ya kan. Seperti tadi di video pertama kata Pak Al-Katiri kan, ijazah itu, dokumen itu karena ada fisiknya, maka pembuktiannya harus ainul yakin, bukan udhunul yakin, gitu kan ya.